Taman Ismail Marzuki, tempat monyet-monyet berkumpul. Zaman dulu belum ada tim, monyet-monyet berkumpul di sana. Harimau, buaya, ya kan? Geng-geng Ibu Heni lah nih ketemu dengan Soekarno, Pak. Masa seniman tidak ada tempat? Soekarno bilang, tuh ambil aja tuh di kebun monyet sana. Terserah kalian mau ngapain, terserah deh di sana. Kabarnya begitu, Romo ya. Akhirnya seniman Adni, ya itulah buat Adni di situ Bu ya. Mudah-mudahan saya benar. Ibu Heni dulu sempat berpacaran dengan Pak Kasim. Informasi ini saya dapat dari Ibu Tati Maliati. Sebetulnya Pak Kasim dulu melirik Ibu Tati Maliati. Tati Ibu Maliati sudah dipepet sama orang Batak. Akhirnya Bu Heni didekatin, silakan. Bisa tahun 50-an ya. Ya boleh. Sudah dekat lagi. Semua sudah saya dengar dari pesan-pesan baik pun dari berita-berita bapak-bapak. Dan kali ini saya akan memberikan sedikit yang namanya dengan Pak Kasim. Saya berkenalan dengan Pak Kasim tahun 55. Sudah lama ya. Ya, nostalgia juga. Waktu itu tahun 55 kita bertemu di Agustus sekarang yang namanya Bappenas. Yang tadi barangkali ibu-ibu dan bapak-bapak melihat bahwa ada pada foto ini tadi bahwa foto-foto keluarga Agni itu adalah di Agustus di Bappenas. Saya kenal dengan Pak Kasim mulai tahun 55. Perkembangan dari kuliah kami bukan pada satu tempat, tetapi berganti-ganti tempat. Dari Agustus ke Merdeka Timur, kemudian kemana-mana kami mengadakan satu latihan, satu pelajaran untuk menempuh yang mana namanya teater. Tidak banyak yang akan kami kemukakan bahwa perkenalan kami dari tahun 55 adalah siswa yang terdapat dari beberapa angkatan yang mana dimulai dari tahun 55 sampai dengan 60. Kami selalu bekerja bersama untuk menghidupkan teater, baik di dalam teater modern, baik di dalam teater tradisional. Tidak banyak yang akan saya serahkan di sini, tetapi tahun 77 saya baru masuk di IKJ sampai sekarang. Pengalaman yang akan saya berikan kepada IKJ adalah hasil daripada Akademi Teater Nasional Indonesia. Semoga anak-anak yang saya lihat di sini dapat meneruskan seperti kami yang masih ada sampai sekarang, yaitu saya, Pak Kasim dengan Ibu Tati. Yang lainnya sudah pergi lebih dulu. Jadi dari 16 siswa yang ada, hanya 3 yang tertinggal. Mudah-mudahan derma bakti saya dan Pak Kasim dan Bu Tati ini akan terus sampai
akhir nanti. Karena kami di sini bertiga, yaitu untuk mempelajari segala-galanya dengan semangat yang besar pada teater di IKJ. Saya kira sedikit yang saya berikan ini, dan mudah-mudahan sampai selanjutnya ini saya akan meneruskan pendidikan di dalam mendidik anak-anak saya yang sudah banyak berhasil, baik di dalam luar maupun di dalam. Saya kira cukup dengan singkat ini, sekelumit yang dapat saya berikan pada bapak-bapak, ibu-ibu, dan saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga pertemuan saya ini mendapatkan rahmat. Semoga saya dapat melanjutkan apa yang diinginkan oleh kita semua, bahwa teater terus maju untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eni, guru make up saya Bu Eni dulu. Langsung saja Mas Sentot yang biasa lompat-lompat menari-nari. Kita suruh lompat-lompat di sini mengkisahkan persahabatan dan urusan-urusannya dengan Pak Kasim. Mana Mas Sentot? Jangan-jangan dipanggil nama lagi orangnya. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Selamat malam Pak Kasim. Ini saya suruh ngapain Apa? Suruh apa? Ada urusan belakangan nanti katanya. Oke, saya sangat terima kasih sekali saya diundang malam ini sama Pak Kasim untuk punya kesan dengan Pak Kasim ini sangat banyak sekali. Karena saya kenal Pak Kasim sejak Pak Kasim pulang dari Amerika, saya baru kenal sama Pak Kasim di Direktorat Kesenian. Kebetulan saya bekas pegawainya juga, bekas pegawainya Ibu ini juga. Saya diusir dari pemerintahan tahun 99. Golongannya tetap 2A, nggak naik-naik. Terus kemudian Pak Kasim ini seperti apa tadi yang diceritakan, bahwa saya pernah pengalaman yang sangat-sangat terkesan sekali sewaktu kita di Jordania nggak bisa pulang karena tiket no-name. Semua rombongan tidak bisa pulang. Pak Duta Besar sudah berusaha untuk ke kerajaan juga mungkin tidak bisa, harus menunggu hari. Akhirnya kita suruh pulang lagi ke kedutaan karena hotel sudah check out. Jadi nggak ada tempat lagi, sehingga ditampung oleh Duta Besar. Nah ini yang menarik di sini. Saya bisa pulang sesudah 3 hari atau 5 hari gitu. Nah, Pak Kasim bilang, "Kowe nggawa cah wedok-wedok, aku nggawa sing lanang-lanang." Lah iya gitu Pak, saya yang masih muda, saya bawa yang perempuan. Jadi yang penari perempuan ini saya yang bawa. Saya bilang, "Pak Kasim, terus nanti kalau nginep gimana?" "Ojo semelang." Nyoh gitu. Saya dikasih uang waktu itu $1.000 ya. Jadi untuk pegangan. Nanti kamu sampai di Singapura nginep di situ. Saya ke Bangkok sama anak laki-laki. Saya nginep di sana. Ternyata sampai di Singapura ini saya bergerak. Saya ke Kepala Garuda. "Pak, malam ini penari ini harus pulang karena besok ada tamu untuk istana. Jadi ini penari-penari istana harus pulang." "Loh gimana?" "Loh harus pulang karena besok tuh menari pagi-pagi jam 10. Wah sudah. 1 jam kemudian, bisa. Tapi nunggu lagi 4 jam ya.
mau 5 jam kayak mau 6 jam lah, pokoknya malam ini. Wah, lega. Saya kan punya uang 1.000 nih. Nah, saya kan mikir, apakah saya berikan, apa saya minta? Padahal perintahnya Pak Kasim nggo hotel ya. Ya, saya bagi aja untuk hotel. Ternyata anak-anak perempuan juga pintar, langsung shopping, Pak. Waktu pengumuman, ayo sekarang sudah mau masuk itu, udah dipanggil, masih shopping, kose toh, ikan tinggal oleh gitu kan. Nah, ternyata sewaktu kita mau berangkat begini, ada pengumuman dari Bangkok mendarat, tetap tidak ketemu. Nah, sampai di Indonesia, Pak, uangnya itu telanjur saya bagi, wis ora popo, engko tak ora ono ijole. Ya itu hebat juga. Dan ternyata setiap mission dari Direktorat Kesenian untuk ke daerah, ke luar negeri, Pak Kasim selalu berdekatan dengan saya, selalu nanya, pengen ngedit Ragus, bapak. Sama Pak Pujo itu selalu nanya, nggawa duit ora? Kok duitmu akeh kok ndi? Kemarin habis itu nguluyur ke film gitu, dapat uang banyak kan Pak? Nah, saya bilang Pak Kasim. Dan ini adalah Pak Kasim ini adalah bapak saya, guru saya. Setiap di kantor selalu memberikan ojo nesu, sing sabar, selalu. Kalau saya udah mulai begini, sing sabar, ora sah nesu, ben baik. Ya Pak, siapa? Nah, dan akhirnya Pak Kasim sudah pensiun duluan, saya belakangan dan saya kehilangan. Tapi tiba-tiba Pak Kasim di depan saya, loh Pak, mau kemana? Aku diundang ini ya, ternyata sama-sama. Sebenarnya Pak Kasim ini sama saya di LSP namanya, itu lembaga sertifikasi profesi, di mana SMK yang tidak lanjut ini bisa diberikan kesempatan untuk mendapatkan, kalau di Amerika namanya green card, kalau di sini belum berlaku. Akhirnya LSP itu juga macet karena ada turun tangannya orang ketiga ini, dananya tidak turun dengan lancar. Saya nggak tahu siapa, nggak usah disebut namanya. Dan sekarang juga Pak Kasim masih seger buger dan saya mau tanya, holdernya masih apa? Pesuk. Oh, pesulnya sudah, pesul coklat itu yang mesti kemana-mana dan selalu dikawal sama drivernya yang setia sekali, Pak Kuswanti semuanya. Nah, sampai di situ aja. Saya kira kalau mau membaca bukunya Pak Kasim, saya juga sudah beberapa saya ini bukunya bagus sekali, tebal dan cetakannya bagus juga. Kalau tidak dapat rugi, kalau tidak dapat buku itu rugi sekali. Saya kira minta maaf kalau kurang. Selamat malam semuanya. Sebenarnya Mas Sento tadi menyinggung saya. Waktu saya zaman kuliah kalau minta duit nggak ada duit sama Pak Kasim. 5 tahun saya kuliah rindu mau pulang kampung nggak ada duit. Mikir-mikir bagaimana caranya supaya bisa dapat ongkos pulang ke kampung. Datang Pak Kasim, saya mau meneliti seni tradisi. Pak Kasim, oh ya. Pulang kampung. Yang terakhir, Bapak Romo Muji untuk memberikan, terserahlah mau memberikan apa. Selamat malam Anda semua. Pak Kasim Ahmad. Saya ketika diundang Mas Seno Jokosiono dan Mas Gandung Bondowoso untuk ikut memperjuangkan teater tradisi, maka seperti malam ini, lalu yang terpikir untuk saya adalah saya membuat narasi, karena kita kurang narator-narator yang mengisahkan Pak Kasim seperti sekarang ini. Maka saya cerita tahun 87 sepulang saya dari Roma Gregoriana ke SCF Jakarta, saya sudah lihat filsafat itu sudah kuat sekali lewat magis soal kebenarannya.
etikanya juga, kebaikannya sudah kuat, epistemologinya kuat, tetapi tidak ada estetikanya. Dan saya pulang dari sana, karena itu ketika Seno Mas Gandum mengatakan, ceritalah mengenai kurikulum seni di kampus. Nah, waktu itu 87 kami lihat, dan tadi betul Pak Wagiono mengatakan, sebagai pembantu ketua 3 mahasiswa sampai 8 tahun, kita punya otoritas dan punya mahasiswa banyak. Dan pada saat punya semua pemain, punya semua yang ahli mencari dana dan panggung, kami lalu pentas, yaitu Caligula, sebuah naskah Asrul-Sani, dan di tim di sini. Nah, lalu bagaimana? Intinya hanya satu, teater harus masuk ke kampus kami. Bagaimana caranya? Sekarang udah 28 tahun. Maka teater besar yang agung, yang klasik harus masuk. Dan kami pilih Caligula dari Pak Asrul-Sani, dan kita mencari waktu itu sutradaranya, pelatihnya adalah Mas Adi Kurdi dan Mbak Narti Rendra atau Narti Suwandi. Waktu itu Clara Sinta masih SMP saya kira. Lalu tiap malam kita latihan semua, dan kemudian pentas 5 jam, bayangkan. Kita punya semua, sampai Bu Marta Tilar itu menyumbang untuk make up itu, waktu itu 5 juta, itu sudah lumayan banyak itu. Tapi intinya adalah estetika itu harus masuk, dan sekaligus kami mengundang orang-orang luar, budayawan, estetika semua. Tapi sebelum itu harus ada konsep. Karena itu kami nulis dengan almarhum Profesor Farhad almarhum, kita nulis mengenai filsafat seni. Karena itu konsepnya, sebenarnya seluruhnya adalah sejarah mengenai estetika tokoh-tokohnya. Tapi konteks Indonesia siapa? Kami undang Bu Edi untuk tari, kami undang Arifin Senur untuk teater, kami undang juga waktu itu Rendra ke sana. Saya masih ingat bagaimana Rendra mengatakan dan berkisah mengenai teater itu semua ya. Nah, ketika kita mulai membahas bahwa teater harus masuk, lalu terpikir bagaimana filosof atau konteks filsafat Indonesia dalam estetika Indonesia ini, kalau kita tidak mengundang dan tidak melaksanakan sendiri teater ini supaya bisa berlangsung terus. Supaya bisa berlangsung terus, akhirnya kami minta anak-anak dengan 2 kewajiban, yaitu semua pengurus teater Triarkara harus mendidik adik-adiknya sampai melanjutkan untuk memimpin teater Triarkara itu semua. Tapi setelah klasik dan kuat sekali dan main di tim dengan 5 jam besar sekali, bagaimana bisa meneruskan ini? Lalu mereka kita kursuskan di teater audiovisual dan teater rakyat dan kampung di Jogja. Dan dari cikal bakal mereka inilah sampai hari ini teater Triarkara masih terus 28 tahun, dan paling terakhir mementaskan Calon Arang di Kute Institut, teksnya Bu Tuti Herati itu. Nah, mengapa saya ceritakan itu untuk 80 tahun Pak Kasim Ahmad? Karena saya merasa tadi, hanya ketika ada hati, dan itu Pak Kasim kita rasakan, dan saya diberitahu oleh Mas Gandum, Seno semuanya itu. Dan malam hari ini kita semuanya betul-betul wajib dan betul-betul tradisi itu menyangkut ke sana. Karena itu sebenarnya kalau mau dirangkum, pepatah kita mengatakan itu yang hebat sekali, yaitu asam di gunung, garam di laut, bertemu dalam belanga. Artinya apa? Tradisi adalah asam di gunung itu, kita semuanya gunung, dan garam di laut, kita semua maritim. Tetapi kita harus membuat belanga, Mas Agus memasak ini ya, dan membuat yang tradisi ya. Sekarang saya menafsirkan tradisi untuk menghubungkan antara generasi digital dan generasi lesan dan generasi tulis sebagai apa? Yang membuat Anda
menjadi Anda seperti sekarang ini. Itu tafsir mengenai tradisi. Maka selalu ada Mas Agus dengan teaternya yang dari sono, ada bagian keislamannya, ada bagian kesukuannya, ada bagian yang membuat saya seperti sekarang ini ada nilai dari orang tua, ada dari tanah air, ada dari semuanya, sampai ini bisa mentautkan semua. Barangkali dengan cara ini teater bisa masuk, tetapi itu tadi butuh hati. Dan malam hari ini saya begitu mengagumi, dan tadi saya tanya pada yang di Kalimantan, saya boleh bangga merasakan bahwa karena ada festival untuk yang muda-muda itu jalan terus. Dan karena kita punya hati untuk itu, lalu akhirnya juga ada teater di kampus. Tapi kurikulum harus dicari dari hidup itu sendiri dan dicoba-coba untuk masuk ke sana. Malam hari ini selamat untuk Pak Kasim, karena saya tidak mengira dan baru kenal juga ketika diminta nulis itu, dan ternyata tulisan itu menjadi bagian untuk proses di sana, karena di sana juga kami bahas bagaimana Arifin Senior kita undang, dan kami tahu juga bagaimana dia dengan anak tukang sate itu, dan beliau juga mengatakan sendiri waktu memisahkan teaternya itu, tanpa tradisi Cirebon dia tidak akan bisa KPKP, dia tidak akan bisa sampai absurditas. Dan itu dia mengatakan, Mas, saya ini beda dengan Rendra. Rendra cepat bisa ambil tradisi pengen teater semuanya, menerjemahkan semuanya. Tapi saya itu lama prosesnya. Tapi kalau teks itu muncul, dahsyat lah itu. Terima kasih, selamat malam. Kalau saya ini korban tradisi. Karena menurut hukum tradisi, ketika engkau membuka mulutmu, buka sepatumu. Nah, ini saya korbannya, Pak. Paksa buka sepatu, karena konon kabarnya kulit kaki merupakan pusat saraf-saraf bagian bawah yang harus menyentuh gravitasi bumi, getaran bumi, sehingga kemudian bisa memperlancar peredaran darah, memperlancar peredaran otak, memperlancar semua, memperlancar itu kata tukang obat. Tidak percaya, tanya sama Romo Muji. Kami panggilkan kembali Romo Muji, Pak Jim, Ibu Eni, Pak Yakub Sumarjo. Udah mulai berumur nih saya nih Pak, rupanya. Untuk ke depan siap-siap menerima buku yang sudah dikerjakan oleh kawan-kawan. Ada namanya Robin Sar, ada namanya Edi, ada namanya Pak Uco, ada namanya Pak Budi Sobar. Setiap hari sibuk rapat, nulis sana, nulis sini, nelpon orang, nelpon sana. Hingga hari ini bukunya akan kita terima dengan bahagia. Silakan barisan, atur diatur. Siapa yang paling tua di ujung kiri? Ya, di sini depan. Ya, silakan Ibu. Ya, boleh. Ya, Ibu. Kami minta Pak Kasim tolong diabadikan para fotografer. Ibu Edi juga, silakan Ibu Edi di sini. Oh, di samping Ibu Edi.
Terus Gus. Buku ini persiapannya lumayan lama, hampir 1 tahun. Banyak penulis yang sudah dihubungi, janji-janji mau menyumbang tulisan, sampai buku terbit tulisannya nggak disumbang-sumbang. Tapi akhirnya alhamdulillah malam ini terbit. Tolong jangan dibaca sendiri, tapi juga dibaca buat anak-anak, simpan juga buat cucu-cucu. Jangan sampai kurang bukunya ya. Tahu aja lu Gus, kurang. Baik, saya ginting dapat nanti, tenang aja. Biasa aktor, kalau sudah ada aktor yang maju di depan, jiwa aktornya pingin muncul juga. Panggung realisme sudah lama is dead. Are you believing me? Siapa lagi masih? Bang Azuzaan. Bang Nungki yang sudah jadi MC, yang biasa menari. Sundung Pak. Bang Azuzaan. Gus, boleh minta 2 nggak Gus? Silakan kalau ada lebih. Oh, saya juga dapat Pak, saya di sini Pak. Pak, yang tempo hari saya pinjam duitnya bukan utang Pak ya. Terima kasih Pak ya. Oh, makasih, tenang. Tiga, 2, senyumnya aneh. Pak Agus, Ya. saya dong jiwa aktor saya juga keluar nih. Silakan yuk Mbak Nungki yang menutup acara. Iya, jadi nanti semua akan kebagian buku ini. Luar biasa, kita semua akan dapat. Hanya saja bukunya belum selesai. Jadi di luar sana ada masih kira-kira 70 lagi. Monggo yang mahasiswa mengalah sedikit ya, bisa mendapatkan nanti di hari Selasa, menghubungi Mas Andi Hidayat. Nah, nanti nomor teleponnya saya sebutkan lagi nanti. Pokoknya semua kebagian yang hadir hari ini. Kita tutup acara atau bagaimana? Ya. Terima kasih Bapak-bapak, silakan kembali ke tempat duduk. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, malam